duit sekecil apapun kalau di compound pasti jadi kaya. 10 juta kalau didobelin 10 kali jadi 5 miliar. Kalau 10 juta kalau dobelin 10 kali. Oh, tapi 10 kali ya. 10 kali. 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20, 40, 40, 80. Seterusnya itu jadi 5M. Kalau 100 juta jadi 50M. Tapi kan nggak mudah juga, bro. Nggak mudah. Dobelin 10 kali itu kan nggak mudah ya. Itu balik ke skillnya. Iya. Kalau misalnya kita cuma bisa untungnya 40% setahun, itu berarti setiap 3 tahun uang kita tuh double. Jadi semua yang di bidang ini pasti kaya ujungnya. Tinggal dia sepinter apa dia dobelinnya. Kalau dia bisa 40% setahun tuh setiap 3 tahun double. Berarti 3 tahun berikutnya double lagi, 3 tahun berikutnya double lagi. Jadi pasti jadi kaya gitu. Jadi ini bidang yang bikin semua orang kaya. Kebanyakan orang mereka tidak pernah hitung-hitungan matematikanya aja gitu. Kalau lo saham itu ada favoritnya nggak sih? Saham sektor ini itu ada favoritnya nggak? Atau yang hype aja nih gue ambil gitu? Ada, saya ada favorit. Saya favoritnya tuh industri-industri yang besar. Kayak misalnya keuangan, finance, pertambangan, yang jumbo-jumbo. Itu balik ke nasihat orang tua saya dulu gitu loh. Lu kalau mau bisnis cari bisnis yang gede, jangan ngincer bisnis yang kecil. Karena satu hari itu 24 jam. Lu kerja bisnis gede sama bisnis kecil, capeknya sama, hasilnya beda. Jadi selalu ngincer yang gede. Nah, sama juga di saham gitu loh. Kita ngincernya industri yang gede, karena industri yang gede bisa menghasilkan uangnya tuh gulungannya lebih besar, dividennya juga lebih besar. Kenapa kita harus ngincernya saham-saham yang perusahaannya kecil, untungnya kecil, dividennya kecil gitu loh. Selain saham ada bisnis lain nggak sekarang? Saya udah memutuskan saya mau jadi investor. Saham? Enggak saham atau di real. Jadi di real juga saya ada invest properti ada. Terus saya sewa-sewain. Ada juga invest di bisnis-bisnis teman-teman ya. Lapangan pedal juga ada gitu. Ikut hype aja iseng-iseng gitu. Lapangan pedal juga ya. Ada gitu sih. Ada bahasa lo yang populer banget tuh. Cacing-cacing naga-naga. Itu ya. Maksudnya ya. Iya, dari dulu emang gue cacing-cacing naga-naga gitu. Maksudnya gimana itu? Cacing naga maksudnya kalau udah ketemu saham yang bagus banget, yakin, ada convictionnya tinggi, ya udah dorong semua. Kalau duitnya dikit, kalau duitnya banyak diversifikasi. Tapi kalau duitnya dikit harus mainnya all in kalau mau kaya. Karena kan gue hobi baca, udah baca banyak buku ya. Semua orang di dunia ini yang kaya, semuanya itu pasti dia fokus di bidang yang dia ngerti. Satu bidang doang. Google, dia fokus di Google doang awal-awal. Facebook, dia fokus di Facebook doang. Begitu dia udah kaya, baru diversifikasi ke bidang lain. Nah di investasi juga sama. Gak boleh kita baru mulai investasi duitnya kecil, kita udah pecah ke banyak emiten. Begitu emitennya naik, gak berasa karena terlalu kecil. Nah itulah analogi cacing-cacing naganya gitu loh. Jadi ya kadang subjektif juga. Kecil besar itu berapa sih? Nah itu balik ke komposisi orang masing-masing. Kalau saya kan dari dulu lihatnya papa saya tuh standarnya. Jadi saya merasa tuh kalau ratusan sampai 1M itu kecil. Karena papanya orang kaya. Iya, karena dia dulu selalu bilang, lu dagang jangan yang bisnis-bisnis kecil lah. Kalau lu dagang bisnis kecil jangan ngomong sama gua. Dia ngomong gitu. Kan dia ngomongnya kasar kan. Jadi saya merasa segini tuh kecil, masih kecil gitu loh. Jadi dari dulu saya standarnya saya tingkatin terus gitu. Berarti ketika mencapai T udah merasa besar sehingga perlu diversifikasi ya. Gitu. Betul. Jadi diversifikasi itu saatnya setelah kita merasa nilai segini udah cukup. Kita diversifikasi. Tapi kalau kita merasa nilai segini belum cukup, ya masih harus cacing naga. Tapi cacing naga tuh nggak harus satu emiten. Boleh 2, boleh 3. Tapi nggak boleh lebih dari 5. Tapi sebetulnya ya ada satu yang tadi saya tangkap gitu. Meskipun satu emiten sebetulnya itu sudah melalui proses riset ya. Datang ke site-nya dan sebagainya kan sebetulnya tidak ngasal juga gitu. Betul. Ya kan? Udah saya pelajari detail-detail lah, luar dalam gitu. Baru berani. Waktu saham Paninya belum naik, orang bilang saya om-pom. Begitu saham Paninya naik, orang bilang saya insider. Jadi nggak pernah bener gitu. Iya. Nah begitu dia koreksi turun, dibilang saya yang dam, saya yang jualan.
Begitu naik lagi, dibilang pom-pom lagi gitu. Nah, jadi investor nggak pernah bisa bener gitu. Nah, itu juga menarik karena kadang yang ngomong gitu juga tanda kutip teman-teman lu juga gitu ya kan, sama-sama. Nggak, rata-rata kalau teman-teman udah ngerti lah, rata-rata inilah orang-orang luar ya. Karena dia kan merasa, masa sih duit segini bisa jadi segini gitu. Buat orang yang nggak pernah ngalamin ini merasa too good to be true. Buat saya yang udah ngalamin dan teman-teman saya yang udah ngalamin, ternyata possible. Yang 1M jadi 1T itu ya, possible. Bahkan soalnya teman saya sendiri ada tuh yang dia jual perhiasan ya. Dia duitnya cuma 300 juta, sekarang duitnya puluhan miliar. Tertingginya sempat ratusan miliar juga, sampai beli Ferrari. Itu juga dia tidak insider juga, bener-bener ini. Yang udah ngerasain, merasa oh bisa, possible. Yang belum ngerasain, merasa ini too good to be true. Gitu. Sebenarnya ya, kalau perasaan lu gimana tuh? Kalau naik dikira pom-pom, kalau turun dikira ngedam. Kadang gimana tuh? Kadang ya kecewa sih, mungkin ya pasti kecewa. Cuman kan banyak tuh di timeline ini AHA nih, AHA. Insider gitu. nih, ya insider. Kalau nggak insider pom-pom nih, gitu kan. Cuman menurut saya kita jadi orang nggak bisa dengerin orang lah ya. Kalau dengerin orang terus nggak ada habisnya gitu loh. Kan ya misalnya ada pepatah kan, tangan kita dua, kuping kita dua gitu loh. Daripada kita tutupin mulut semua orang, mending kita tutup kuping aja gitu. Jadi saya tutup kuping aja gitu kan, pas nih tutup kuping dua, udah nggak usah denger gitu loh. Tapi kalau kita berusaha diemin semua orang, nggak ada habisnya gitu loh. Sebaik-baiknya kita, sebagus-bagusnya kita, pasti selalu dihina juga. Pasti ada salahnya lah. Tapi lu buka kelas juga kan? Buka kelas. Tapi nggak ngambil duit dari situ, gampangnya? Ambil duit ya tentunya ambil duit dong, kan ada untung ya, ada keuntungan dari sana. Tapi duit ini ya kita buat kembangin lagi lah, buat bayar tim, kan kita ada tim juga tuh. Ada analisnya, ada bagian yang bikin kontennya, ada Instagram, TikTok, Facebook. Nah itu buat mereka lah, buat gaji. Kalau saya nggak ambil apa-apa kan saya nggak bisa gaji mereka juga. Gitu. Nggak ngambil yang dari 1T itu? Atau pernah ngambil? Ya kadang ambil juga, kalau misalnya pengen beli rumah ya tentunya ambil juga. Ada ambil juga. Cuman dari edukasi ini ya sebenarnya udah cukup lah. Kita kan saya terima gaji gitu. Kita sistemnya gaji. Jadi saya yang di edukasi ini kita semua terima gaji. Ya, jadi dari gaji sebenarnya udah cukup gitu. Ada juga kan yang banyak pendekatan gitu loh. Teman-teman apalagi yang awalnya value investor, tentu banyak yang pendekatannya jangan ngomongin cuan mulu, risknya juga dong diperhatikan gitu. Nah, betul. Dalam konteks ini nggak konsisten gitu. Wow, risknya seolah-olah ditinggal di belakang, fokusnya di cuan. Kalau Bro Andri gimana tuh? Kalau saya sih waktu itu bener-bener saya mainnya benar-benar berani sih. Kalau saya memang salah, saya cut loss. Jadi setiap kali saya masuk saham, saya udah menentukan dulu saham ini buat invest atau buat trading. Kalau saham ini buat invest, turun saya averaging down. Kalau saham ini buat trading, turun saya cut loss. Nah, terus saya udah bagi. Saham buat invest saya itu misalnya 80%. 20% itu buat trading. Nah, trading ini saya pakai margin, pakai trading limit. Saham invest juga ada yang saya repoin, saya buat beli saham invest lagi. Nah, ini ngegulungnya dua-dua ini gila. Tentunya along the way nggak mungkin kita menang terus ya. Tahun lalu saya cut loss-nya 30 miliar setahun. Tapi profitnya juga ada ratusan gitu. Nah, tahun ini baru awal tahun cut loss-nya 50, drawdown-nya ratusan. Tapi ya menurut saya kan nggak mungkin lah setiap hari hujan. Pasti hujannya nanti berhenti, pasti ada momentumnya bagus lagi gitu.